Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Dafa Afif Masyajisa. Di akun YouTube saya kali ini saya akan menampilkan video-video yang bermanfaat dan menarik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Di video saya kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang teknologi komunikasi data dan suara. Sebelum ke materinya, perkenalkan saya salah satu siswa SMK Negeri 1 Giri Tontro. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11. Sedikit saja perkenalan singkat saya. Mari kita simak materinya. Tahukah kamu apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Oke, yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian teknologi komunikasi data. Yang kedua kita akan membahas jenis-jenisnya. Yang pertama adalah telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua adalah faksimil. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin dituju. Yang ketiga adalah pager. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an. Yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pager. Yang keempat adalah jaringan komputer. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis-jenis komunikasi data. Sekarang kita lanjut membahas tentang tujuan dan cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Tujuan komunikasi data yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga pendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. 1. Pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. 4. Letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. 5. Selalu rutin scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. 6. HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. 7. Agar lebih baik, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi lemot. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, jenis-jenis, tujuan, dan cara menjaga komunikasi data. Sesuai apa yang saya katakan di awal, saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data dan suara. Kita sudah membahas tentang teknologi komunikasi data. Kita lanjut teknologi komunikasi suara. Tahukah kamu apa itu teknologi komunikasi suara?
Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis komunikasi suara. Yang pertama, komunikasi siaran radio. Informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contoh radio. Yang kedua, komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Contoh, orari. Yang ketiga, komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contoh, handy-talkie. Yang keempat, komunikasi telepon. Bersifat pribadi, murni, atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas. Contoh, handphone. Yang kelima, komunikasi radio antar penduduk. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh, Rapi, intercom. Tadi kita sudah membahas tentang jenis komunikasi suara. Kita lanjut ke syarat komunikasi suara. Syarat komunikasi suara yang pertama, pengirim, transceiver. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan, mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga, penerima, receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi kali ini tentang teknologi komunikasi data dan suara. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dengan mudah teman-teman pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.